Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Shalom, shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kiranya kasih Kristus atas hidup kita dan kemurahan yang melimpah atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Baiklah kita dengan segenap hati kita membacanya dengan suara lantang. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Yang yakin dan percaya beri tepuk tangan bagi Raja kita. Pujilah hai jiwaku, pujilah hai segenap batinku, sebab engkaulah Tuhan Raja Allah kami yang hidup, berdaulat berkuasa atas hidup kami, memberikan kesembuhan, pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami nikmati kemurahan-Mu sore hari ini. Dan sepanjang hidup kami Tuhan, kami mengalami kebaikan demi kebaikan demi kebaikan daripada-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami persembahkan hidup kami Tuhan ke dalam tata kasih karunia-Mu, menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Beri sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Haleluya, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyatakan bersama. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari serukan bersama. Segala
Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan Yang pulihkanku. kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur
bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Rayakan kasih-Nya dengan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Sore hari ini kami rayakan kasih-Mu. Yes. Yes. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Raja kita. Ya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Yes. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, menyanyi bagi Raja kita. Melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Engkau baik Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatan-Mu, Engkau sukacitaku. Kaulah sukacita. Mari angkat tangan-Mu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu. Amin. Ku bersuka, melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Rayakan kasih-Mu. Kami rayakan kasih-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu kami Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama naikkan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, Ku bernyanyi bagi-Mu. amin. Yes. Ku bersuka, Ya ku Allah. lompat bagi-Mu. Yesus Kau di Di dalamku. dalamku. Rayakan kasih-Mu. Yes. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, Bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku Melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan. Haleluya. 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 Ya, haleluya. 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 Tuhan Engkau sungguh baik. Amin. Bahwasanya kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Come on everybody. Lord, you are Good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation, We worship you. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship
Shalom warga kerajaan. To have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong, tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih dari kurang lebih 10.000 orang ya. Waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan, dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana, saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya, bahkan Gaza, saudaraku, ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani, and we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Kan aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius, menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria? Catatannya 25 tahun dia ada di sana, sampai ketemu Rasul Paulus. Dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin. Ya, 4 virgin, ada hidupnya suci, dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless, dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus name, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat
bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan melimpahkan anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang memampukan kami Tuhan serupa dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami menyembah-Mu tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami menyadari Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Ku bawa hatiku, penyembahku, ku semakin berkurang, Yesus akan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami hidup satu kali Tuhan, kami ingin jadi dampak yang luar biasa. Hanya Roh-Mu yang bisa membuatkan kami to lead a selfless life. Like our Lord, our King, Lord Jesus. Pakai hamba-Mu Tuhan, Paul Cole, untuk stir up our spirit and our mind. Untuk menjadi more than a conqueror. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Kita sangat diberkati malam hari ini. Saudaraku, kira-kira 40 tahun yang lalu, 40 years ago, saya menerjemahkan seorang hamba Tuhan luar biasa yang menulis buku Maximize Manhood, yang memulai pelayanan, saudaraku, pelayanan untuk pria di seluruh dunia dan juga Indonesia. Saya dapat kesempatan menerjemahkan beliau dan sekarang putranya yang melanjutkan ada di 100 negara, jutaan orang. Yaitu saudaraku terdampak lewat pelayanan ini. Kita sambut hamba Tuhan Paul Cole. Haleluya. Come on sir. Amen. So good to be here tonight. Oh, senang sekali bisa di sini malam hari ini. To be here in this place this evening. Berada di tempat ini malam hari ini. Great music. Musik yang hebat. Beautiful music. Musik yang luar biasa. Presence of God in this place. Hadirat Tuhan di tempat ini. What's this? Luar But the biasa. music did not bring the presence of God. Tentu saja bukan musik yang membawa hadirat Tuhan. Because the presence of God was already here. Sebab hadirat Tuhan sudah ada di tempat ini. But the music opened our hearts Tetapi musik itu membukakan hati kita. to the fact that Jesus is here. Bahwa Yesus ada di tempat ini. And wherever Jesus is, Dan di mana ada Yesus, there's healing. ada kesembuhan. Wherever Jesus is, Di mana ada Yesus, there's new life. ada kehidupan yang baru. Wherever Jesus is, Dan dimanapun Yesus berada, there's peace. ada damai sejahtera. And healing is in the house tonight. Dan kesembuhan ada di rumah ini malam hari ini. So it's a blessing to be here Senang sekali boleh berada di sini. because hope is alive. Sebab pengharapan itu hidup. Hope has a name. Dan hope itu pengharapan itu punya satu nama. The name of hope is Jesus. Nama daripada sang pengharapan adalah Yesus. Amen. Amin. I mean, I'm American Saya ini American. and we're loud. Dan kita keras. So you say amen. Katakan amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Yes. And over the last few days, Selama beberapa hari ini, we've had a tremendous time with men from around Asia. kita berada dengan beberapa pria dari daerah Asia. And your church has been a host Dan gereja kita jadi tuan rumah. to over 700 men from 20 countries Ada 700 pria dari 20 bangsa. who came together for the last 5 days to talk about Jesus, Berbicara selama 5 hari ini tentang Yesus. to talk about changing nations. Tentang merubah bangsa. When a man is discipled in Christ, Kalau seorang pria dimuridkan dalam Kristus, it changes everything. akan mengubah segala sesuatu. Amen? Amin. Amen? Amin. So some of those friends are here with us tonight. Dan beberapa teman ada di sini bersama kami. We have my friend David Taylor from Texas. Pastor David Taylor dari Texas. Amen? Pastor Joseph from Paris, France. Joseph dari Paris, France. And it's so good to be here tonight, Pastor Senang Arafat. sekali malam hari ini. Thank you for this. My pleasure. And so sometimes when somebody interprets, Kadang-kali kalau seseorang menerjemahkan, they are an interpreter. mereka interpreter tetapi juga interrupter. And other times they are a filter. Filter. Oh, yes. Sometimes a filter. Sometimes. Yeah. So we will have a good time. Amen? Kita akan mengalami waktu yang sangat menyenangkan, oke? Turn to someone and say, we're going to have a great night.
Beritahu kiri kanan saudara, malam ini akan dahsyat. Romans chapter 12, verse 2. Dalam Roma pasal 12 ayat kedua. Turn to a person on the other side of you and say, take down these notes for me. Ya, katakan pada orang sampingmu, catat dong. Write this down. Catat. Put it in your phone. Romans chapter 12, verse 2 says this. Roma 12 ayat 2 mengatakan ini. It says, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Jangan meniru serupa dengan dunia ini, jangan niru-niru yang kebudayaan mau dimasukkan pada kita, tapi kita menjadi pribadi yang baru dengan merubah cara kita berpikir. By changing the way we think. Dengan mengubah cara kita berpikir. Where you live today, Di mana engkau tinggal sekarang, your position in life posisi di mana engkau hidup, is a result of yesterday's thinking. yaitu hasil dari pemikiran masa lampaumu. And your system of thinking Dan cara berpikirmu, is perfectly designed yaitu betul-betul didesain oleh Tuhan, to achieve the results you're now getting. yaitu akan menghasilkan hasil yang berbeda dari cara berpikir kita. If you want to change tomorrow, Kalau engkau mengubah masa depanmu, you change your thinking today. engkau harus merubah pola pikirmu sekarang. That's what God said. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. If you want to change, you change the way you think. Kalau mau berubah, rubahlah cara berpikirmu. So God sent his son Allah mengutus putranya as the word, sebagai sang firman, change the way we think. yaitu untuk merubah cara kita berpikir. Everybody stand up with me, Coba please. semua berdiri. Because what happens to us is we get a negative mindset. Yang terjadi pada kita adalah punya pola pikir yang negatif. We're negative by nature. Kita itu secara lahiriah kita itu negatif. When you become a follower of Jesus Christ, Ketika menjadi pengikut dari Yesus Kristus, it changes you from negative to positive, Dia akan mengubah engkau dari negatif kepada positif, from dark to light, dari kegelapan kepada terang, from bondage to freedom. daripada keterikatan kepada kemerdekaan, And it changes the way you think. dan mengubah pola pikirmu. We're going to talk about that tonight. Kita akan berbicara tentang itu malam hari ini. Talk about what it means to change. Sebab harus diubah. Have God change our thinking. Dan biarlah Tuhan mengubah pola pikir kita. To no longer be negative, but to be positive. Tidak lagi negatif, tetapi positif. Amen? Amin. So let's pray together. Let's pray over this Mari tonight. kita berdoa tentang itu. Father, I thank you for this evening. Bapak, terima kasih buat malam ini. Thank you for your presence in this room. Terima kasih buat hadiratmu di ruangan ini. Thank you for the power of the Holy Spirit. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus. I thank you for your anointing. Terima kasih buat pengurapanmu. That, Father, we would know you. Supaya kami lebih mengenal Engkau ya Bapak. All of our hearts, Dengan segenap hati kami, we would know you. kami akan mengenal di Kau. So we open our hearts, Kalau kami buka hati kami, we open our minds kita ubah cara berpikir kami to receive from you tonight. untuk menerima dari Engkau malam ini. Not the words of men, Bukan perkataan manusia, but the word, tetapi your word, firman-Mu, Jesus. yaitu Yesus. Here in this place, Di sini di tempat ini we receive Jesus kami menerima Yesus to the glory of God untuk kemuliaan Allah by the power of the Holy Spirit. dengan kuasa daripada Roh Kudus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. And everyone said amen. Dan semua berkata, Amen. Now hang on, stay standing, stay standing. silakan duduk. We have something we do in Christian Men's Network. Ada sesuatu yang kita kerjakan dalam CMN, Christian Men's Network. And something we do with Rock Men. Dan apa yang kita lakukan dengan kelompok kita, Rockman. Stay standing, stay standing, stay standing. Coba berdiri. You have to be standing for this. Harus berdiri. And that is, we do high fives. Kita high five. Okay? Hang on, wait a second. Nanti tunggu dulu. And so what you're going to do is a high five with 5 people. Cari 5 orang. And you're going to say this. Dan kau harus katakan begini. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. Bahasa Inggris saja. It's all about Jesus. It's all about Jesus.
Amen. Amin. May be seated. Silakan duduk. So we are partners together, Pastor. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita berpartner bersama Rock Men and Christian Men's Network. antara CMN dengan Rockman. That's- Amen. Amen. Rock Men. Rock. Amen. And to raise up a new generation of men. Nah itu membangkitkan generasi baru daripada pria yang mantap. Men of character. Ya, yang punya karakter. Men of honor. Yang punya kehormatan. Men of integrity. Yang punya integritas. Men of perseverance. Yang tekun. Men like Daniel. Yang seperti Daniel. Strong men. Strong man. So we do that all over the world. Dan kita selalu lakukan di seluruh dunia. And we are partners together in this. Dan kita berpartner bersama dengan gereja-gereja. Let me show you a couple places. Saya akan tunjukkan beberapa tempat. It's exciting to me. Is this? There we go. This is in Lima, Peru. Ini ada di Peru. And these are men of God. Ini adalah hamba-hamba Tuhan. Over 30,000 men Ada 30.000 pria being trained as men of God. dilatih jadi hamba Tuhan. There we go. And those are the men who are graduating. Dan ini adalah mereka yang diwisuda. All right, go to the next one. Okay, and this is in Egypt. Ini di Mesir. Men in Arabic. Dan ini semua dalam bahasa Arab. Egypt and the Middle East. Arab dan Timur Tengah. Go to the next one. And this is pastors Ini adalah hamba-hamba Tuhan ya, gembala-gembala. being trained to disciple men. Dilatih untuk memuridkan pria. When a man is discipled in Christ, Kalau ada seorang pria dimuridkan dalam Kristus, it changes everything. itu mengubah segala sesuatu. All right, go to the next one. Yang lain This lagi, is in Vietnam. ini Vietnam. And this is in Hanoi. Ini di Hanoi. Go to the next one. This Lanjut, is also the men in Vietnam being trained pastors. kita melatih para gembala-gembala di Vietnam. Go to the next one. This is in Brazil. Ini di Brasil. Pastor in Brazil over 10,000 men's groups. 10.000 kelompok pria. How do you change a nation? Bagaimana mengubah suatu bangsa? One man at a time. Ya satu pria demi satu pria. Go to the next one. These men graduating. Nah, ini di wisuda. Strong men Strong man. in difficult times. Di waktu yang sulit. Go to the next one. Go. This is in Mexico. Ini di Meksiko. Go to the next one. This Lanjut is in Nigeria. di Nigeria. Go to the next one. This is also in Nigeria. Ini Next. juga di Nigeria, saudara. These two men. Dua orang ini 30 years ago, 30 tahun yang lalu they get the book Maximize Manhood. mereka mendapatkan buku ini Maximize Manhood. They were in university. Dan satu mereka masih mahasiswa. They begin to study what it is to be a real man. Dan mereka belajar bagaimana jadi pria yang sejati. The strength of a man is not on the outside, it's on the inside. Kekuatan seorang pria bukan yang di luar tapi yang di dalam. Pastor taught on this on Friday. Dan kemarin saya juga sharing di pertemuan itu. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yaitu 2 Timotius 2 ayat 2. Paul said, commit these words to faithful men. Serahkan perkataan ini kepada orang yang dapat dipercaya. Who will be able to teach others also. Yang mampu untuk mengajar yang lain juga. Faithfulness is the foundation of a godly character. Karena itu kesetiaan adalah dasar utama daripada suatu sifat atau karakter yang ilahi. Most people look for someone who's talented. Banyak orang melihat orang yang berkarunia, talented. God looks for a man who's faithful. Tapi Tuhan mencari orang yang setia. Talent can take you a certain level.
Orang yang talenta atau karisma mencapai satu tingkatan tertentu. But character is what sustains your life. Tetapi hanya karakter bisa melanjutkan sampai akhir. And these two men learned that, Pastor. Dan dua orang ini yang asalnya mahasiswa belajar ini. They begin to train other men Dia mulai melatih pria-pria yang lain. to meet in small groups. Bertemu dengan kelompok-kelompok kecil. Just a few men, Cuma beberapa orang. like you and your friends years ago. Ya, seperti saya dengan teman-teman kita di sini. And today, those churches between them have 100,000 people. Dan salah satu mereka punya jemaat 100.000 orang. Raising up strong men in Nigeria. Membangkitkan pria-pria yang kuat. There might be another one. Go to the next one. Coba kita lihat yang Is there lain. another one? I'll tell one more story, one story. Paul Vargas, Paul Vargas nama orang ini. he was in prison, Dia ada di penjara. big drug dealer. Dan dia pengedar narkoba. And the chaplain Dan gembalanya penjara began to teach him, mulai mengajar dia. take Maximize Manhood, Mengajarkan dari buku kecil ini Maximize Manhood. take the Word of God. Menyampaikan firman Tuhan. Go to the next one. I think there's one more. Ya, Yeah. kita lihat. He's a bad guy. Ini orang asalnya tidak baik. Bandito. Bandito. Yeah, bad guy. But Jesus began to change his life. Tetapi Yesus mulai mengubah kehidupannya. And over the next few years in prison, Dan beberapa tahun di penjara, God changed him Tuhan mengubah dia. from the inside out. Dari dalam keluar. And today, Dan hari ini, look at the next one. mari kita lihat yang lain. Today, he's commissioned man. Saat ini dia seorang yang Go to the next diutus. one. Wow. And his life is radically changed. Hidupnya diubahkan secara radikal. And he heads up a big school for men. Dan dia punya sekolah khusus untuk pria. And hundreds of men every year Dan ratusan pria setiap tahun. is discipling to be men of God. Yaitu dimuridkan untuk jadi hamba Tuhan, prianya Tuhan. Amen? Amin. That's how men are changed. Demikianlah cara seseorang pria diubahkan. The Bible is not just a guide to better living. Alkitab itu bukan yaitu tuntunan untuk hidup lebih baik. The Bible is the story of Jesus. Sebab Alkitab itu adalah kisah tentang Yesus. And Jesus changes everything. Dan Yesus mengubahkan segala sesuatu. Pastor, when I was in Peru, Ketika saya ada di Peru, they told me a story mereka menceritakan sebuah cerita. about a farmer. Ada seorang petani. And the farmer was in the mountains in Peru. Dan ada di pegunungan di Peru. And he went up in the mountains. Dia naik ke atas pegunungan itu. The weather began to change. Dan apa yang terjadi, cuacanya berubah. And it had been a nice day. Asalnya itu cuaca yang baik. But then it began to snow. Lalu kemudian turun salju. You know snow? No. You know snow? You saw it in a movie? So it began to snow. The weather changed. Dan salju turun, cuaca berubah. So I better get down the mountain. Dan dia mulai menuruni dari pegunungan itu. I will freeze to death. Kalau tidak aku akan kedinginan sampai mati. And right then, psst, Kemudian apa yang terjadi? he hears psst. Dia mas. He looks. Apa itu? It's a snake. Ada ular. The snake. Psst. Ular. Hey, Hey. help me get off the mountain. Ya, dan pardon me. The snake said, help me get off the mountain. Ular itu berkata, tolong gue dong turun menuruni pegunungan ini. I will freeze. Aku juga kedinginan. The, kata orang itu. the farmer said, no, Dan petani bilang tidak mau. you're a poisonous snake. Kamu ini ular berbisa. Snake said, I promise nothing will happen. Aku janji nggak ngapa-ngapain lo. Farmer said, no. Nggak mau. Snake said, please, I will die. Tolong, aku bisa mati kedinginan. Nothing will happen. Nggak akan apapun terjadi. Farmer said, okay. Oke. So he picked up the snake, Diambil ular itu, put him in his jacket, dimasukkan di dalam jaketnya, took him down the mountain, dan turun ke sana. saved his life. Menyelamatkan si ular. The farmer began to put the snake down. Dan dia mulai taruh ular itu di bawah. And just as he put him down, bam, Dan mendadak, digigit. bit him in the hand. Digigit di tangannya. Farmer says, ah, Kenapa I ini? thought you said nothing would happen. Kamu kan bilang, nggak ada apapun akan terjadi. The snake looked at the farmer
Dan ular itu berkata kepada sang petani, He said, "You knew that I was a snake lu kan tahu gua ini ular. when you picked me up." Ketika engkau angkat saya, The snake always lies. sebab ular tuh selalu bohong. Turn to somebody and Jangan say, bilang "The kayak mertua snake gua." always lies." Ular selalu bohong. The snake always lies. Ular selalu, The enemy always lies. musuh selalu berbohong. And so the enemy would tell you, you're not good enough. Musuh berkata, kamu kurang baik. You'll never make it. Kamu tidak akan berhasil. Good things will only happen to other people. Hal yang baik cuma terjadi pada orang lain. The snake always lies. Ular selalu bohong. We're going to talk about that over the next few moments. Kita akan bicarakan tentang itu beberapa Because saat lagi. God speaks life over you, Sebab Tuhan mengucapkan kehidupan the kepadamu. snake always lies. Tetapi ular selalu berbohong. Every decision you make Semua keputusan yang engkau ambil, is a result of your definition. yaitu tergantung dari definisi saudara. Definition produces decisions. Sebab definisi menimbulkan keputusan. That's your identity. Itulah identitas saudara. It was what Pastor and I were talking about. Dan itu yang kita bicarakan When the enemy tempted Jesus, ketika musuh itu menggoda Yesus. he said, if you are the Christ, Kalau kamu putra Allah, kalau kamu Mesias. it was an attack on his identity. Yaitu serangan kepada identitas dari Yesus. All behavior follows belief. Sebab segala behavior yaitu dimulai dari kepercayaan. What you believe about God, Apa yang kau percaya tentang Tuhan? what you believe about other people, Apa yang kau percaya tentang orang lain? what you believe about yourself. Dan apa yang kau percaya tentang dirimu sendiri? So your destiny Destiny saudara, tujuan hidup saudara, is the result of your decisions tergantung daripada keputusan saudara, that comes from your definition. tergantung dari definisi saudara. Write this down. Catat ini. Turn to the person next to you and say, write this down for me. Catat ini buat gue. Definisi. Identity Identitas is the story adalah cerita you tell yourself yang kau ceritakan kepada dirimu sendiri about yourself. tentang dirimu sendiri. Identity Identitas is the story you tell yourself adalah cerita yang kau cerita pada dirimu sendiri about yourself. tentang dirimu sendiri. It's that story inside you that you tell yourself about you. Yaitu semua cerita yang kau cerita tentang diri saudara. But most of us are telling ourselves a story Tapi banyak pada kita menceritakan kepada diri kita sendiri suatu cerita that somebody else wrote the words to. ya justru diberikan kata-katanya oleh orang lain. A third grade teacher who said you'll never be smart. Gurumu yang SD kelas 3 berkata, kamu kurang pandai. Somebody said you'll be just bad like your uncle. Kamu akan jelek seperti pamanmu. Somebody said you'll never make it. Yang seseorang berkata, kamu tidak akan berhasil. And we tell ourselves stories that other people wrote the words to. Dan secara bodoh kita cerita pada diri kita sendiri apa yang dikatakan orang lain tentang kita. That's why Karena itulah Jesus came Yesus datang as the Word sebagai sang firman to change untuk mengubah your story. ceritamu. Jesus came as the Word Yesus adalah firman to put new words untuk memberikan kata-kata yang baru in your story, dalam ceritamu. to restore your story. Yaitu untuk mengubah cerita dari ceritamu. Hallelujah. Haleluya. New words Kata-kata baru. to have a new identity Punya identitas yang baru. and a new definition. Dan punya definisi yang baru. But the enemy lies to us. Tetapi musuh berbohong kepada kita. Bible says in Proverbs 4, Di dalam Amsal pasal keempat dikatakan, what you've put in your heart is what you will become. apa yang kau taruh dalam hatimu, demikianlah kamu akan menjadi. Out of your heart comes your hands. Sebab dari hati keluar tangan. Out of your thinking comes your decisions. Dari pikiran kita keluar keputusan-keputusan kita. So identity produces your destiny. Sebab itu identitas yaitu akan mengarahkan kepada tujuan hidup kita.
Pastor, I had a friend named Dale. Saya punya seorang teman bernama Dale. Many years ago, Berapa tahun yang lalu, we were in our mid-20s. kita satu usia 20-an. And he said, oh, I want to be a doctor. Dia berkata, ya saya pengen jadi dokter. It would take too long. Terlalu lama jadi dokter itu. I don't think I can do it. Enggak mungkin saya bisa melakukannya. If I start now, Kalau saya mulai sekarang, it will take 10 years. perlu 10 tahun untuk jadi dokter. When I get done, Ketika selesai, I'll be 35 years old. saya nanti usia 35 tahun. So my friend in the other room Teman saya dari seberang said this to him. berkata ini kepada Dale. How old will you be Umur berapa kamu akan menjadi? 10 years from now 10 tahun dari sekarang, if you don't do it? kalau kamu tidak lakukan itu. See, he believed a lie. Dia percaya sebuah dusta. Bible says Alkitab mengatakan, the thief, pencuri, the enemy comes musuh itu datang, to steal and kill and destroy. mencuri, membunuh, dan membinasakan. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, I've come to give you life aku datang memberikanmu hidup. and life to the fullest. Dan hidupan yang penuh, yang berlimpah. A new identity. Sebuah identitas yang baru. Here's your identity in Galatians chapter 2 verse 20. Dan inilah identitas saudara dalam Galatia 2 ayat 20. Bible says I've been crucified with Christ. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. It is no longer I who live, Bukan aku lagi yang hidup, but Christ lives in tapi me. Kristus yang hidup di dalam aku. And the life I live in the flesh, Dan hidup yang kuhidupi dalam daging, I live by faith in the Son of God, aku hidup dengan iman kepada anak Allah who loved me and gave himself for me. yang mengasihi aku dan memberikan nyawanya buat aku. That's our story. Itulah cerita kita. That's my identity. Itulah identitas saya. Touch the person next to you and say, you have a new identity in Christ. Kata pada teman sampingmu, kamu punya identitas baru dalam Kristus. Ayo, lakukan itu. The problem is we use the old stories, Masalahnya saudara percaya cerita-cerita lama. negative thinking. Pemikiran yang negatif. Let me give you a story. Saya berikan satu cerita lain. In 1 Samuel chapter 17, Di dalam 1 Samuel pasal 17. story of David and Goliath. Cerita daripada David dan Goliat. Goliath is a hired mercenary, Goliat itu tentara bayaran. hired by the Philistines. Dan dia sangat jago dan dia adalah champion daripada Filistin. Right, and the Philistines are fighting against Israel. Dan Filistin bertempur melawan Israel. And so every day, Setiap hari, Goliath would come out maka dia akan keluar. and challenge the army of Israel. Si pendusta ini menantang barisan Israel. Saul was not following God. Saul tidak mengikut Tuhan. He was the king of Israel. Dia adalah raja Israel. He was the head of the army, Dia adalah panglima daripada tentara. but he was in fear. Tapi dia ketakutan. So he would hide in the tent. Karena dia bersembunyi dalam kemahnya. Goliath would come out. Goliat keluar. And the Bible says Dan Alkitab berkata, he would curse Israel. dia mengutuk Israel. Think about this with me. Coba pikirkan ini. He would curse Israel. Dia mengutuk Israel. Now, Pastor, Philistines didn't hire somebody who knew how to swear. Ya, kita tahu Filistin tidak akan mengupah seorang yaitu kalau tidak bisa mengutuk. He didn't come out every morning and every night and swear at Israel. Dia selalu keluar dan dia mengutuk Israel. He cursed them. Bukan cuma bersumpah, dia mengutuk mereka. He said, your God's too small. Dia berkata, Allahmu itu kecil. You'll never make it. Kamu tidak akan bisa berhasil. We will beat you. Kami akan mengalahkan engkau. You will never have victory. Kamu tidak pernah dapat kemenangan. Nothing good will ever happen. Tidak ada yang baik akan terjadi dalam hidupmu. And Saul believed the words of the enemy. Dan Saul percaya perkataan si musuh. He didn't trust God. Dia tidak percaya Allah. So his heart became negative. Dan hatinya menjadi negatif. He was in fear. Dia dalam ketakutan. And fear will stop you
from your dreams. Karena itu ketakutan akan menghentikan engkau untuk mencapai mimpi-mimpimu. The Bible says Alkitab berkata, God did not give you a spirit of fear. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Your pastor has taught it often. Ya sering juga gembala surah mengajar. Paul said it to Timothy. Paul berkata pada Timotius, God didn't give you a spirit of fear, Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, but of power, love, and a sound mind. tapi kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. But Saul listened to the enemy, the Tapi snake. Saul mendengarkan si ular, si penipu ini. Snake always lies. Ular selalu berbohong. Then there came David. Dan kemudian datanglah David. David was different. Tapi David berbeda, agak David- lain kau. David had been anointed by God. Sebab David telah diurapi oleh Tuhan. He had spent time in prayer. Dia seringkali berdoa menyembah Tuhan. He was writing songs. Dia menulis lagu-lagu buat Tuhan. Oh, he would write all the psalms. Dia menciptakan itu kita lagu-lagu Mazmur. Trusted God. Percaya pada Tuhan. And he showed up Dan dia muncul. to bring food to his brothers. Dia setelahnya bawa makanan buat saudaranya. He was a young man, Dia seorang yang masih muda. maybe 18 years old. Mungkin 18 tahun belum jadi tentara. And he comes to his brothers Dia datang pada saudaranya. and he hears Goliath. Dan dia mendengar Goliat. Who's that guy? Siapa dia itu? What is he saying? Apa yang dia katakan? Does he not know who we are? Apakah dia tidak tahu siapa kita? And his brothers say, oh, Dan saudaranya berkata, you don't understand. lu nggak ngerti. He's a very powerful Oh, man. dia orang yang sangat hebat. They have a very big army. Dia punya tentara yang luar biasa. I don't think it's going to work. Enggak mungkin kita bisa. It's Mereka not suka good. ketakutan. David said, Dan David berkata, no. nah, enggak betul. We're children of God. Kita ini anaknya Tuhan. God has spoken to us. Tuhan sudah berjanji pada kita. We're his people. Kita adalah umatnya. We're the people of victory. Kita adalah umat yang selalu Say, berkemenangan. oh, you don't know. Kamu nggak ngerti. See, that's what happens to you and me. Itu yang terjadi pada saudara dan saya, bukan? Because every day Setiap hari there's a Goliath. ada Goliat. Every morning when we wake up, Setiap pagi ketika kita bangun, Goliath comes out. Goliat muncul. It's not going to be good today. Hari ini tidak akan baik. School's going to be bad. Sekolah dan kuliah tidak akan bagus. You're not going to get the job. Kamu tidak bakal dapat pekerjaan. This won't happen. Ini tidak akan terjadi. Pikiran-pikiran buruk itu Ya? datang. Do you know what I'm talking about? So ngerti apa yang saya katakan? Huh? Negative Ngerti kan? talk. Pikiran-pikiran negatif. Hold your phone up. Hold your phone up. Coba HP saudara pegang. So you look at your phone, Ketika saudara lihat phone saudara, click the news. pada waktu saudara lihat Oh. itu berita, It's bad in Yemen. wah di Yaman kacau nih. Oh, it's terrible on the stock market. Wah ini pasar saham pada kacau. My team lost the game. Waduh tim saya kalah lagi. Oh, somebody put something bad on my Facebook. Ada orang menulis yang tidak baik di Facebook saya. Right? Oh, and then the enemy's whispering to us. Musuh berbisik kepada kita. That's not going to work. It's not good. Tidak baik, tidak baik. So you know what happens? Tahu apa yang terjadi? We don't go after the job. Kita tidak ambil pekerjaan itu. We don't train to be a professional in real estate. Dan kita tidak melatih diri untuk jadi real estate agent. We don't start the business Kita tidak mulai bisnis itu. because we're listening to negative speech. Sebab kita mendengarkan yaitu kata-kata negatif. We don't help at the church. Kita tidak membantu pekerjaan di gereja. We don't do the things we know to do. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. And we're living in fear. Dan kita hidup dalam ketakutan. With Saul in a tent. Saul ada di kemah sembunyi. Give me a little keyboard thing here. Yeah, the keyboard's going to do that. Oh, oke. Hey, keyboardis silakan kembali. Makes people think I'm finishing Pemain even if musik. I'm not. Cepat. Yeah, good. Okay, here we go. So now David shows up. Watch this. Dan David muncul. Perhatikan ini. Pastor, when I was a young man, Ketika saya masih muda, they said when David came,
Mereka berkata ketika David he muncul, was just a small little boy. ya anak kecil. But that's not what the rabbis write in history. Tetapi dalam sejarah para rabai tidak dikatakan dia anak kecil. They say he was a man of stature. Tapi dia seorang yang gagah, kakaknya kan juga tinggi-tinggi. So here's what happens. Dan ini yang terjadi. Saul Saul is there in his tent. di sana di tendanya. David comes. Dan David datang. David says, oh, I think I can defeat Goliath. Saya pikir saya bisa mengalahkan Goliat. Somebody tells Saul, says, hey, Dave, the guy, Hei, ada anak satu berani itu. he thinks he can do this. Dia berkata biar dia bisa menghadapi Goliat. Saul has had a lot of anxiety in his life. Dan Saul begitu banyak kekhawatiran dalam hidupnya. So there was a time where like this man, David was a guitar player. David adalah pemain harpa. It says he would go to the palace and play music for Saul so he could sleep. Dan kita tahu bagaimana David dipanggil ke istana ketika dia memainkan kecapinya, Saul bisa tenang dan bisa tidur. So Saul says, oh, I know David. Oh, aku tahu tuh anak itu. Bring him here. Bawa sini, bawa sini. He had a sling, Dia punya yaitu cuma ali-ali. but he wasn't the only one. Tapi bukan cuma itu. The Bible says, Pastor, there were thousands of men that had slings. Kita tahu bagaimana banyak sekali yang jago untuk dengan ali-ali itu. But they were afraid. Tapi mereka ketakutan. But David was filled with the presence of God. Tetapi David punya hubungan dengan Tuhan. This is very important. Watch Ini this. sangat penting, perhatikan. David says, King, I think I can beat him. Sang Raja, saya percaya saya bisa mengalahkannya. In fact, I know I can. Aku tahu aku bisa. Because the power of God has covered me. Sebab kuasa Tuhan meliputi aku. And the Bible says about you, Demikian juga apa yang dikatakan Alkitab tentang Anda. the same spirit Roh yang sama that raised Jesus from the dead yang membangkitkan Yesus dari antara lives orang in mati you. ada di dalammu. See, you're like David. Jadi engkau seperti David. You've got that same power. Engkau dapatkan kuasa yang sama. But the enemy keeps talking. Tapi musuh memberikan pikiran yang negatif. So Saul looks at him and says, okay, Dan Saul berkata, oke, you can go after him. engkau bisa menghadapinya. He says, put my armor on you. Pakailah baju sirahku. Now, I was taught that David was small, Seringkali kita diajarkan bahwa David itu kecil. so the armor didn't fit. Sehingga akibatnya kebesaran. But think with me about this story. Coba pikirkan tentang cerita ini. If Saul looks at David and thinks that his armor will fit, then Saul knows that David's about the same size. Saul itu kan double XL ya. Ketika dia berkata pakailah baju sirahku, dia tahu bahwa David ukurannya sama. So he says, here, take my armor. Pakailah baju sirahku. And David puts his armor on. Dan ketika dipakai, Let me ask you something. saya mau tanya sesuatu padamu. What is on the king's armor? What is on the king's armor? Apa yang ada pada baju sirah pada Saul? What's on the king's uniform? Apa yang ada pada uniform daripada raja? What's on the king's uniform? Apa yang ada pada seragam raja? If you're a general in the army, what's on your uniform? Jadi kalau engkau adalah jenderal dalam satu pasukan, apa yang ada pada seragammu? Name, Nama, the rank, pangkat, the places you've been at war. dan juga semua tanda-tanda engkau menang perang. What's on the uniform? Apa yang ada di uniform itu? Your identity. Identitasmu. So when Saul put his armor on David, Ketika dia menaruh baju sirahnya pada David, he was putting his identity on David. dia menaruh identitasnya pada David. And David said, Dan David berkata, he looked at it, dia melihat itu, no, dia bilang, enggak, this is not who I am. ini bukan aku. And he took off the armor. Dia lepaskan armor itu. And he said, I will not carry your identity. Aku tidak akan memakai identitasmu. I will not put your fear on me. Aku tidak akan membiarkan ketakutanmu I memakai aku. will not take your doubt on me.
Aku tidak membiarkan kebimbanganmu I will kepada not take your identity on me. dan aku tidak akan mengambil identitasmu kepadaku. He says, because I come at Goliath in the power of God. Aku menghadapi Goliat dengan kuasa Tuhan. And in the name of Jehovah God, Dalam nama Allah Yehova, I will win the victory. aku akan mendapat kemenangan. That's not my definition. Ini bukan definisiku. 2 Corinthians chapter 5, 2 Korintus pasal yang kelima, verse 17. ayat ke-17. When you become a follower of Jesus Christ, Ketika engkau menjadi pengikut Yesus Kristus, you have a new identity. kamu punya identitas yang baru. All things have passed away. Yang lama sudah tidak ada. Everything becomes new. Segala sesuatu menjadi baru. The Yes. Bible says, when you become a follower of Christ, Ketika engkau menjadi pengikut dari Kristus, you are a champion, engkau adalah seorang juara, conqueror, penakluk, overcomer, pemenang, victorious. berkemenangan. That's your identity. Itulah identitasmu. Not based on your past, Bukan diikat oleh masa lalumu, not the old story. bukan cerita yang lama. You have a new story Kamu punya cerita yang in baru Jesus di Christ. dalam Yesus Kristus. Everybody stand up with me. Stand up, stand up. Coba sekarang semua bangkit berdiri. I want to speak some words over you. Saya akan mengucapkan beberapa kata bagi saudara. I want to speak these scriptures over you. Akan mengucapkan ayat-ayat buat saudara. Short phrases. Kata-kata yang singkat. Because this is who you are. Sebab inilah saudara. Put your hand on your chest. Taruh tanganmu di dadamu. This is who you are. Inilah siapa saudara. I am alive with Christ. Aku hidup bersama Kristus. You are free from the law of sin and death. Kita dibebaskan daripada roh dosa dan kematian. You have the mind of Christ. Engkau punya pikiran Kristus. You have the peace of God. Engkau punya damai sejahtera Tuhan. The Spirit of God that lives in you Roh Allah yang hidup di dalammu is greater than the enemy in the lebih world. besar dari segala roh di dalam dunia. God supplies all your needs. Itu di dalam Kristus kita dapatkan semua yang kita butuhkan. You can do all things through Christ who strengthens you. Engkau bisa melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. You are more than a conqueror. Engkau lebih dari penakluk. You are not the victim of fear, Engkau bukan korban dari ketakutan. but you are filled with power, love, and a sound mind. Tetapi engkau diberikan kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat. And the same Spirit that raised Jesus from the dead Dan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang lives mati in you. ada di dalammu. That's who you are. Itulah siapa dirimu. Don't believe the lie. Jangan takut pada Goliat. The enemy has tried to lie to you. Sebab iblis mencoba berbohong padamu. Tonight, right here in this place, Malam hari ini di tempat ini we're going to pray two things. kita berdoa untuk dua hal. I believe that many of us tonight, Saya percaya ada banyak di antara kita negative thinking has overwhelmed us. pikiran-pikiran yang negatif itu membuat kita kewalahan. You quit going to college Dan engkau betul-betul kelimpungan kewalahan soal itu. because you thought, I can't do this. Sebab engkau berkata, aku tidak bisa melakukannya. You didn't go after a better job because you thought, I'm not worthy. Sebab engkau berkata, aku tidak cari pekerjaan yang lain sebab aku tidak mampu, tidak berharga. You didn't go after the things of God because you said, my past is too bad. Sebab engkau juga tidak mencari perkara-perkara yang mulia dari Allah. How could God love me? Bagaimana? Apa Tuhan mengasihi saya? I've made so many mistakes. Aku sudah membuat begitu banyak kesalahan. So we're going to pray over two things. Kita berdoa untuk dua hal. We're going to pray over the negativity that the enemy tries to put on you. Kita akan mengusir segala pikiran negatif yang ditaruh musuh di pikiran kita. But some of us here, Tapi ada beberapa dari kita malam ini, you need a new heart, saya perlu hati yang baru. fresh thinking Satu pikiran yang baru. that happens when we receive Jesus Christ. Yang akan kita terima ketika kita menerima Yesus Kristus. You need a new story Saudara memerlukan cerita yang baru. because the old story Sebab cerita yang lama is holding you in fear. telah mengikat saudara dengan ketakutan. And right now, Dan saat ini juga, that same Jesus Yesus yang sama that healed the woman at the well, yang berbicara pada wanita di tepi sumur itu, healed the man who was blind, menyembuhkan orang yang buta helped those who were hurting. dan menolong orang yang terluka. That same Jesus is here Yesus yang sama ada di sini to give you a new story.
Memberikan kau cerita yang baru. Saya lihat roti tak berhaki ini gambaran kemampuan untuk mimpi baru. Amin. Angkat tinggi-tinggi. Segala bayangan kehancuran, kebinasaan, kegagalan, buang jauh-jauh. Lihat ke depan. Tuhan sanggup. Katakan Tuhan sanggup. Yesus sanggup. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dalam nama Yesus. New identity. Setelah makan diambilnya cawan berisi anggur. Sambil katanya, inilah perjanjian baru di dalam darahku. A new covenant. Satu janji. From glory to glory. From victory to victory. Angkat tinggi. Kita adalah umat yang berkemenangan. We are more than conquerors in Jesus. Katakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dengan iman. In Jesus' name. Yang percaya punya identitas baru, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan, glory, glory, victory, victory in Jesus. Silakan duduk, saudara kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Coba hapus pikiran negatif. Buang, sapu, beres. Sekarang terima pikiran Tuhan. Amin. Terima pikiran Tuhan, pikiran kemenangan, pikiran berlimpah, pikiran berkenan pada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Angkat tangan saudara. Jangan tunduk gini, tapi pandang ke atas. Your destiny, I'm the son of God. Haleluya. Syubhakadalah syandaba. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah dalam Yesus Kristus ada pada saudara, ada di hati dan pikiranmu, dan ada menuntun kau pada your destiny di dalam Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. God bless you.